Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak Umi. Oke, hari ini Umi mau bercerita kisah Nabi Hud alaihi salam. Sebelum Umi cerita, Umi mau menerangkan dulu Nabi kita. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Idris, yang ketiga ada Nabi Nuh, dan yang keempat ada Nabi Hud alaihi salam. Oke, sebelum Umi bercerita, Umi mau menanya dulu kabar anak Umi. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nabi Hud adalah Rasul Allah setelah Nabi Nuh. Nabi Hud adalah tugasnya menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada kaum Ad. Daerah yang dihuni kaum Ad itu daerahnya sangat subur. Di penjuru terdapat mata air, tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan daerah mereka itu sangat-sangat subur. Di kota mereka pun terdapat gedung-gedung yang sangat megah, karena kaum Ad ini pandai membuat rumah. Sehingga pandai membuat rumah, kaum Ad ini juga pandai memahat, sehingga mereka bisa membuat patung-patung. Allah mengaruniai harta dan benda kepada kaum Ad. Tapi sayangnya kaum Ad itu lupa bersyukur apa yang sudah diberikan Allah. Setelah diberi nikmat oleh Allah, mereka malah menyembah berhala. Berhala yang mereka sembah itu ada 3. Yang pertama namanya Syahsyada. Yang kedua namanya Samud. Yang ketiga namanya Al-Haba. Al-Haba. Selain mereka lupa bersyukur, kaum Ad juga tidak baik. Namun Nabi itu tidak pernah bosan mengajak mereka untuk beriman. Apa kata Nabi? Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, niscaya Dia memberi rezeki. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kata Nabi siapa Kata Nabi Hud. Sayangnya ajakan Nabi Hud tidak pernah didengar oleh kaum Ad. Malahan mereka mengolok-olok atau mengejek kaum Nabi Hud. Apa katanya Hai Nabi Hud, engkau tidak punya bukti yang nyata, dan kami pun tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena omongan kamu. Berkali-kali Nabi Hud memberi peringatan, namun kaum Ad tidak kunjung bertaubat. Allah pun menurunkan balasan atas orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan azabnya. Didatangkanlah Allah angin yang panas selama berhari-hari, selama 7 hari 7 malam. Angin itu membakar tubuh manusia dan membakar tubuh kaum Ad. Sebelum angin itu datang Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya disuruh Allah secara diam-diam pergi ke tempat lain. Pergi kemana Pergi ke Al-Ahqaf. Menuju Hadmarut bersama orang-orang yang beriman. Nabi Hud pun di situ memulai kehidupan yang baru. Hari pun berlalu. Tiba-tiba Nabi Hud pun semakin tua. Semakin apa Semakin
tua sepanjang hidupnya nak, Nabi Hud ini selalu mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Akhirnya Nabi Hud meninggal di usia 472 tahun dan dikubumikan atau disemayamkan di kota Hadmarut. Jadi nak, itulah kisah Nabi Hud alaihissalam. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini nak? Yang pertama, anak Umi jangan sombong, jangan merasa angkuh. Kalau udah memberi nikmat Allah sama kita, maka kita harus bersyukur. Yang kedua, anak Umi harus patuh kepada perintah Allah. Kalau anak Umi tidak patuh, maka nanti Allah akan mendatangkan azab kepada kita. Makanya kita sebagai umat manusia atau umat Nabi harus patuh kepada perintah Allah. Sampai di sini dulu Umi cerita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.